Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Jamaah haji yang dimuliakan Allah, ada bekal yang harus dipersiapkan oleh calon jamaah haji. Bekal ini menjadi persiapan baik itu mental ataupun fisik. Persiapan mental dan fisik ini antara lain, yang pertama bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kekhilafan, atas segala kesalahan ataupun kekurangan. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beristighfar, astaghfirullahalazim. Senantiasa kita memohon kepada Allah ampunannya atas segala kekurangan. Kemudian juga memperbanyak zikir kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billah. Tiada kekuatan kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa untuk kemudahan bagi perjalanan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Dan senantiasa memohon bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya adalah menyelesaikan masalah-masalah yang berkenaan dengan tanggung jawab jamaah. Tanggung jawab meliputi tanggung jawab keluarga, tanggung jawab pekerjaan mungkin di kantor, ataupun sebagai seorang wirastawan yang punya komunikasi dengan pihak lain, tanggung jawab dengan orang lain, termasuk dalam masalah pinjam-meminjam dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah menjalin silaturahim dengan sanak keluarga, dengan kawan, dengan masyarakat. Dan ini dipolakan melalui acara, biasanya syawalan kita sudah saling memaafkan, saling bersalaman untuk meruntuhkan segala kesalahan-kesalahan, hablum minan nas, antara satu dengan lainnya. Nah, inilah menjadi penting bagi kita. Maka silaturahim ini terus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar terjalin hubungan yang kondusif antara warga manusia dan juga warga bangsa. Selain itu juga tentu memohon doa restu kepada orang tua, kepada orang lain yang mungkin lebih sepuh, dan juga kepada manusia secara umum. Kemudian apa yang dilakukan, dipersiapkan yang berikutnya adalah membiasakan pola hidup sehat agar insya Allah di dalam perjalanannya diberikan kemudahan kesehatan di dalam menunaikan ibadah haji dan juga menunaikan umroh dalam rangkaian haji tersebut. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, senantiasa untuk menjaga kesehatan ini dengan berlatih berjalan, berlatih untuk senantiasa olahraga jogging yang ringan, yang kemudian bisa menjadi upaya kita melatih persiapan kita ketika perjalanan ibadah haji, melakukan tawaf, sa'i, kemudian juga perjalanan ketika kita berada di wukuf di Arafah, kemudian di Musdalifah, dan yang mungkin agak perjalanan menempuh jarak yang agak jauh adalah ketika berada di Mina. Nah, itu harus dilakukan dengan insya Allah kesehatan yang prima. Selanjutnya, kaum muslimin rahimakumullah, adalah mempelajari manasik. Mempelajari tata cara ibadah haji sesuai ketentuan hukum Islam.
Dan ini insya Allah sudah dilakukan oleh jamaah haji, baik mempelajari secara teori maupun mempelajari secara prakteknya. Insya Allah, walaupun mungkin ada keterbatasan waktu bagi jamaah yang sesungguhnya mungkin waktunya mepet, namun demikian ketika menunggu waktu untuk keberangkatan haji, porsi yang harus masuk dalam porsi keberangkatan itu menunggu waktu yang lama, maka digunakan dengan sebaik-baiknya untuk mempelajari manasik atau tata cara ibadah haji. Nah, kaum muslimin rahimakumullah jamaah, yang berikutnya adalah persiapan material ataupun bekal materi. Yang pertama adalah mempersiapkan bekal secukupnya selama di dalam perjalanan. Perjalanan itu dari rumah menuju embarkasi, kemudian juga perjalanan dari embarkasi menuju Madinah untuk gelombang 1, gelombang 2 menuju Mekah, dan semua perjalanan itu dipersiapkan bekalnya. Insya Allah dengan bekal yang cukup, maka perjalanan akan terasa ringan, terasa mudah. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, tidak lupa juga bekal untuk keluarga yang ditinggalkan. Nah, keluarga ini penting juga bagi jamaah haji ketika haji sendirian atau haji bersama istrinya atau suaminya, kemudian meninggalkan putra-putrinya, maka tentu putra-putrinya agar bisa diberikan bekal secukupnya. Jamaah rahimakumullah, kemudian yang berikutnya adalah dibolehkan melaksanakan walimatus safar. Tentu bagi yang mampu dengan niat mensyukuri nikmat dan menghindari sifat riya, sifat pamer. Nah, ketika kita walimatus safar itu sesungguhnya adalah permohonan doa restu. Permohonan doa agar diberikan kemudahan, kelancaran, dan insya Allah di dalam perjalanannya diberikan senantiasa kesehatan dan melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji, baik itu rukun, wajib maupun sunnahnya dengan baik. Dan tentu walimatus safar ini dimaksudkan agar juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian yang berikutnya adalah membawa perlengkapan ke tanah suci secukupnya. Pakaian tidak berlebihan, pakaian seragam nasional yang bermotif batik yang sudah ditetapkan sebagai identitas nasional itu juga dibawa. Pakaian yang cukup untuk berada di Madinah ataupun di Mekah. Pakaian perempuan tidak transparan, tidak tipis, dan juga tidak ketat. Jamaah haji tidak boleh kemudian membawa atau menerima titipan barang-barang, dokumen negara selain paspor, kemudian juga membawa benda-benda yang membahayakan diri maupun orang lain, benda-benda yang sekiranya akan membawa kepada bahaya yang ada di perjalanan, baik itu di pesawat maupun di tanah suci Mekah. Sekarang tidak lagi perlu membawa kompor, membawa minyak goreng, barang yang mudah meledak. Kemudian juga tidak boleh membawa cetakan-cetakan yang berbau pornografi ataupun mengakses hal-hal tersebut yang dapat kemudian mengganggu kelancaran, mengganggu kekhusyuan
ibadah haji. Dan juga tentu diutamakan adalah kelancaran, keselamatan penerbangan, keselamatan di dalam perjalanan. Nah, itulah bekal yang harus dibawa oleh jamaah haji. Bekal ini menjadi penting dan yang utama adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Tiada bekal yang lebih baik kecuali adalah bekal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.